Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa Fazri Mardika Gunadi dari kelas 11 IPA 2 ingin memperkenalkan bioteknologi yang dimana kita dimulai dari pengertian, lalu dari mulai cloning, lalu dilanjut dengan kultur jaringan dan lain-lain. Oke, sebelum ke ke bioteknologi yang seperti cloning, lalu kultur jaringan, kita mulai mengenal dulu apa sih bioteknologi itu. Jadi bioteknologi itu adalah ilmu yang memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan produk atau jasa, yang dimana agen biologi ini biasa kita sebut sebagai mikroorganisme. Dan yang bioteknologi yang kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern, yang itu ada plus minusnya juga ya, dimana kalau bioteknologi modern ini hasilnya itu lebih steril daripada yang lainnya. Tapi minusnya itu adalah itu lebih rumit, lebih lama, dan juga lebih mahal. Dan prinsip ilmiah dari bioteknologi modern ini adalah rekayasa genetika. Oke, masuk yang pertama, yaitu cloning atau transfer inti. Jadi cloning itu adalah menghasilkan keturunan yang identik tanpa reproduksi generatif. Apa sih? Jadi contohnya itu yang udah biasa kita kenal sebagai domba doli, tapi nggak akan ke sana. Tapi kita bakal bikin dua contoh aja, di mana domba A dan domba B, di mana domba A itu diambil dari inti sel tubuhnya dan domba B itu diambil dari sel telurnya, di mana itu digabungkan menjadi satu dan kembali ditanam di domba B. Dan hasilnya ketika sudah lahir adalah si domba yang dihasilkan sama persis seperti domba A, di mana karena sel tubuh yang diambil bukan sel sperma atau sel telur, di mana untuk domba A itu jenis kelaminnya boleh jantan dan boleh betina, sedangkan domba B itu hanya boleh betina karena yang diambil hanya sel telurnya. Nah, yang kedua itu ada kultur jaringan, di mana memperbanyak keturunan dengan sifat identik. Nah, bedanya sama cloning itu apa sih? Nah, kalau cloning itu kan diperuntukkan untuk hewan, sedangkan kultur jaringan itu diperuntukkan untuk tumbuhan, di mana untuk contoh cara kerjanya, kita mungkin ambil ujung atau meristematik dari tumbuhan itu, lalu kita masukkan ke tabung reaksi yang telah berisi cairan, di mana cairan itu telah mengandung nutrisi dan juga hormon. Lalu setelah diproses, itu bakal tumbuh menjadi kalus, dan kalus itu bakal kita eliminasi ke tanah. Lalu setelah itu bakal tumbuh menjadi tumbuhan yang sama persis seperti induknya. Lalu ada antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal ini menggunakan teknik hibridoma, di mana teknik hibridoma ini menggabungkan dua sel jaringan yang berbeda. Oke, jadi untuk tahapan dari antibodi monoklonal ini gimana sih? Jadi yang pertama itu caranya itu seperti kita injeksi antigen pada tubuh hewan. Tapi untuk percobaan kali ini kita mungkin menggunakan tikus saja ya, di mana limfosit B pada tikus akan menghasilkan antibodi setelah diinjeksi antigen, di mana antibodi ini berfusi menjadi hibridoma, dan hibridoma ini diperbanyak untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.